Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 187. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa ternyata kini pasukan Stanley telah tiba di Araksa dengan seluruh pasukan dan persenjataan lengkap mereka beserta dengan dua orang tawanan yang ikut dibawa, yaitu Matsukaze dan Ginro. Dan sayangnya saat Suika dan Pranchois sedang menjalankan misi mereka untuk pergi ke tempat yang jauh di luar dari jangkauan Medusa yang akan diaktifkan saat pertempuran terakhir melawan Stanley, Suika dan Pranchois malah bertemu dengan pasukan Stanley. Dan karena niat baik Suika yang ingin menolong salah seorang pasukan Stanley yang sekarat karena tergigit laba-laba mematikan pada chapter sebelumnya, kini Suika dan Pranchois malah bergabung bersama dengan Matsukaze dan Ginro menjadi tawanan Stanley. Tapi untungnya sebelum tertangkap, Pranchois sempat mengaktifkan alat komunikasi radio mereka yang bertujuan untuk memberitahu Senku tentang lokasi keberadaan Stanley dan pasukannya saat ini. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 187 kali ini, setelah mengetahui bahwa Suika dan Pranchois telah tertangkap oleh Stanley dan mengetahui lokasi keberadaan Stanley dan pasukannya saat ini, maka Senku memiliki keuntungan berkat informasi berharga tersebut. Tapi saat sadar tentang kedua informasi yang baru saja mereka dapatkan tersebut, Gen pun langsung terlihat panik karena tahu bahwa saat Suika dalam bahaya, maka seorang pahlawan yang gagah berani pasti akan segera meluncur untuk menyelamatkannya. Dan saat sedang melihat ke sekitarnya, ternyata sang pahlawan yang dimaksud Gen tersebut, yaitu Kohaku, sudah tidak ada di area benteng pertahanan dan telah meluncur dengan sangat cepat menuju lokasi Suika saat ini. Tapi selain karena tidak adanya yang bisa menghentikan kecepatan Kohaku yang telah meluncur setelah mendengar kabar ditangkapnya Suika, seperti perkataan Ryusui dan Senku, apa yang dilakukan oleh Kohaku memang beresiko. Tapi itulah tindakan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Karena untuk bisa meraih kemenangan dalam pertempuran ini, Senku dan timnya hanya perlu mengaktifkan sebuah Medusa sebelum Stanley dan pasukannya tiba ke tempat mereka. Jadi dengan perginya Kohaku ke tempat Stanley, itu setidaknya bisa memperlambat Stanley dan bisa mengulur sedikit waktu untuk Kaseki bisa kembali mengaktifkan Medusa. Dan di tempat lain, yaitu di lokasi Stanley saat ini, dengan kemampuan mereka, kini Stanley dan pasukannya sedang bergerak menuju benteng pertahanan dengan mencari dan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Suika dan Pranchois sebelumnya saat mereka pergi dari benteng pertahanan. Dan ternyata Kohaku yang telah bergerak dengan sangat cepat telah tiba dan berhasil menemukan lokasi pasukan Stanley sambil bersembunyi dari atas pepohonan. Nah, saat Kohaku mau menyerang dan menyelamatkan Suika, Kohaku pun mengamati posisi dan pergerakan setiap pasukan Stanley dari atas pepohonan dan mendapati bahwa ternyata mereka, yaitu pasukan Stanley, nggak punya satu celah pun untuk bisa dieksploitasi. Dari pengamatan Kohaku melihat bahwa prajurit yang berada di depan bergerak untuk mengecek jebakan tali yang sebelumnya dibuat oleh Krum. Di belakangnya, pemimpin pasukan yaitu Stanley mengawasi bagian depan dan atas. Petugas komunikasi mereka bertugas menjaga bagian samping. Nggak ada seorang pun yang nggak memiliki peran dalam pasukan tersebut. Mereka bergerak sambil menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan yang lainnya mengawasi bagian belakang. Dan saat sedang mengamati pergerakan dan posisi pasukan Stanley, tiba-tiba di belakang Kohaku udah datang dua bantuan petarung terkuat pasukan Senku, yaitu Tsukasa dan Hyuga, sambil bilang ke Kohaku, wajar kalau mereka nggak punya satu pun celah yang bisa dieksploitasi karena mereka adalah prajurit terlatih dan profesional. Melihat dua orang bantuan kuat yang datang, Kohaku pun terlihat senang. Tapi tetap aja, Tsukasa bilang bahwa mereka semua bukanlah tandingan Stanley karena mereka adalah prajurit yang telah dilatih untuk siap dalam setiap kondisi. Lalu sambil bersembunyi di atas pepohonan, Tsukasa pun menarik salah satu tali jebakan pemutar rekaman dengan remote control yang sebelumnya telah dipasang oleh Krum
yang awalnya isi dari rekaman suara yang direncanakan oleh Krum adalah rekaman suara perintah pembatuan untuk mengaktifkan Medusa. Tapi tampaknya suara rekaman tersebut telah diganti oleh Senku menjadi suara tembakan. Nah, fun fact-nya ternyata nggak semua sound effect yang sering kita dengar di sebuah film kayak suara air terjun, suara langkah kaki, dan suara-suara efek lainnya itu adalah suara dari rekaman kejadian aslinya loh coy. Bahkan kebanyakan sound effect yang sering kita dengar di film tersebut dibuat dari bunyi benda lain kayak video ini. Karena biasanya rekaman suara dari suara aslinya itu nggak terdengar jernih dan nggak seperti yang diharapkan. Jadi biasanya para sound maker tersebut bikin rekaman suara lagi di tempat yang sunyi dengan menggunakan alat yang bisa menghasilkan sound seperti yang diharapkan. Kayak apa yang dilakukan Senku untuk mendapatkan suara tembakan dari rekaman suara mereka. Saat Senku dan timnya sedang merekam suara tembakan asli, Ukyo bilang kalau suara yang didapat terdengar cukup lemah untuk sebuah tembakan. Lalu Senku pun mengambil sebuah botol plastik dan memukulkannya ke benda lain. Dan ternyata suara dari botol plastik tersebut malah terdengar lebih bagus dari suara rekaman tembakan aslinya. Lalu dengan sedikit editan dari Ukyo dengan memperlambat sedikit kecepatan putarannya dan membuat suara tersebut bertumpuk, maka didapatkanlah suara tembakan yang bertubi-tubi dari rekaman suara tersebut. Dimana setelah mendengar suara tembakan tersebut, pasukan Stanley pun langsung terlihat panik lalu mundur. Tapi ternyata meskipun tampak terlihat panik, pasukan Stanley nggak benar-benar panik loh ternyata. Setelah mengamati reaksi dari pasukan Stanley setelah mendengar suara rekaman tembakan tersebut, Tsukasa mengatakan bahwa mereka itu adalah pasukan profesional. Jadi kemungkinan mereka sudah menduga kalau suara tembakan tersebut adalah palsu. Para prajurit di depan tetap diam dan berpura-pura melawan balik untuk menarik perhatian, di mana tim lain sedang bergerak memutar dari samping untuk menyergap musuh. Dan setelah melihat pergerakan pasukan Stanley yang luar biasa yang gak ngasih sedikit pun celah untuk diserang, maka satu-satunya tujuan yang harus mereka lakukan saat ini adalah menghancurkan alat komunikasi Stanley. Karena seperti kata Hyuga, jika kita bisa memutus komunikasi mereka sambil tetap mempertahankan komunikasi kita, maka kita bisa memenangkan pertempuran ini. Kohaku yang bingung pun bertanya bagaimana caranya dengan menghancurkan komunikasi Stanley bisa membuat kita memenangkan pertarungan ini. Lalu dengan analogi yang dibuatnya, Hyuga pun menjelaskan kepada Kohaku, bagaimana kalau kita mengacungkan belati ke tenggorokan Seno dan meminta Stanley untuk menyerah. Lalu Tsukasa pun menjawab bahwa hal tersebut gak bisa dilakukan karena Nikki dan selusin teman-teman mereka juga sedang dijadikan sandera di kota Jagung, di mana sandera di kedua belah pihak telah membuat jalan buntu. Mendengar perkataan Hyuga dan Tsukasa tersebut, Kohaku pun bilang kalau kita menyakiti Seno, maka Stanley juga bisa menghubungi rekan mereka yang berada di kota Jagung untuk menyuruh mereka melukai teman-teman kita yang berada di sana. Lalu saat Kohaku sedang berbicara, ia pun sadar maksud dari perkataan Hyuga sebelumnya, bahwa kalau Stanley nggak memiliki alat komunikasi, maka Stanley nggak akan bisa menghubungi rekan-rekannya yang berada di kota Jagung dan memerintahkan mereka untuk menyakiti teman-teman mereka. Tapi sayangnya meskipun seandainya komunikasi Stanley berhasil dihancurkan, Stanley masih memiliki 4 sandera yang ada di tangannya, yang membuat Senku juga nggak akan bisa macam-macam dengan Seno. Lalu meskipun Kohaku dan Hyuga sempat sedikit berdebat tentang menjadikan keempat sandera yang ditangkap Stanley tersebut sebagai korban yang harus direlakan demi mencapai kemenangan, Tsukasa pun bilang untuk melihat dari sudut pandang Stanley kalau alat komunikasi mereka berhasil dihancurkan. Dan kalau alat komunikasi Stanley berhasil dihancurkan, maka besar kemungkinan Stanley akan menghentikan setiap aktivitas untuk memperbaiki alat komunikasi mereka terlebih dahulu. Yang itu berarti, maka Stanley akan berhasil dihambat pergerakannya dan membuat Senku dan Kaseki memiliki tambahan waktu untuk bisa mengaktifkan Medusa. Tapi sayangnya saat Tsukasa, Hyuga, dan Kohaku telah mencapai kesepakatan untuk menghancurkan alat komunikasi Stanley, tiba-tiba Maya, seorang juara wanita MMA Amerika, menyadari keberadaan Tsukasa, Hyuga, dan Kohaku yang bersembunyi di atas pepohonan dan siap untuk menyerang mereka. Lalu apakah misi Tsukasa, Hyuga, dan Kohaku untuk menghancurkan alat komunikasi Stanley akan berhasil? Kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 187. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.